Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu nih, siapa saja yang belum hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik. Nah, materi kita hari ini mengenai coba dibuka dulu halaman 83 tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Iya, menggambarkan objek ya. Nah, teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau maupun merasakan objek yang digambarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pembaca seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsikan. Nah, untuk pengertian teks deskripsi ini ada tidak yang masih kurang paham? Ya, silahkan. Ada pertanyaan dari Dinda ya? Iya. Pertanyaan dari teman kalian, katanya Bu, apa bedanya? Apa maksudnya objek? Nah, objek ini merupakan sasaran ataupun yang sedang menjadi topik pembicaraan. Misalnya itu bisa berupa benda, tempat, ataupun orang. Itu yang dimaksud dengan objek ya. Bagaimana paham? Bagaimana Dinda? Iya, baik. Apakah masih ada pertanyaan mengenai pengertian teks deskripsi? Tidak ya? Nah, kita masuk pada ciri-ciri teks deskripsi. Dapat dilihat dari dua segi. Dari segi pertama ialah dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Nah, yang kedua dari segi penggunaan bahasa. Nah, yang pertama dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan terbagi tiga. Pertama, ciri tujuan. Kedua, ciri objek. Yang ketiga adalah ciri isi. Nah, ciri tujuan ini adalah teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Nah, yang kedua, ciri objek. Ciri objek ini bersifat khusus. Nah, yang ketiga ialah ciri isi. Ciri isi ini juga dibagi tiga. Yang pertama diperinci menjadi perinci bagian-bagian objek. Nah, yang kedua adalah digambarkan secara konkret. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Jadi contohnya seperti ibuku yang tangguh atau mungkin kata-kata yang lain yang mengandung emosi yang kuat. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Nah, sampai di sini dulu paham? Ya, paham ya. Nah, yang kedua dari segi penggunaan bahasa. Nah, itu terbagi tiga. Pertama, menggunakan sinonim bermakna khusus. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Nah, yang keempat, menggunakan majas perbandingan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan sinonim bermakna khusus. Ada yang tahu apa itu sinonim? Ya, silakan, Randy. Iya, beri aplaus dulu untuk teman-teman Randy. Betul. Nah, kata sinonim itu adalah persamaan kata. Misalnya, kata umumnya ini adalah kata baik. Nah, kata khususnya adalah bisa saja ramah, tulus, penuh kasih, menginspirasi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih, ibu mau buat kata umumnya melihat. Ada tidak yang tahu bagaimana apa kata khususnya? Iya, silahkan Bulan. Iya, beri aplaus dulu untuk teman Bulan. Nah, tadi ibu kasih kata umumnya adalah melihat.
Dan jawaban teman kalian Wulan, ia mengatakan bahwa kata khususnya bisa kata melirik, apa tadi? Iya, melototi ataupun menengok. Nah, yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Nah, itu kalimatnya misalnya ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya bisa saja dia berusaha menolong sesama semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata dia di situ adalah ibuku. Nah, selanjutnya adalah tadi yang ketiga, penggunaan kalimat yang menggunakan cerpen panca indera. Cerapan panca indera yang dimaksud adalah penggunaan kalimat yang mana dapat membuat pembaca seolah-olah bisa melihat maupun merasakannya. Nah, selanjutnya menggunakan majas perbandingan. Majas ini bisa terbagi dua, ada majas-majas personifikasi, majas asosiasi, dan majas-majas yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Yang pertama bisa teks deskripsi ini berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua bisa juga teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti bagian dari cerpen, novel, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham atau memang ada pertanyaan yang lain? Paham ya? Baik. Nah, karena sudah paham, Ibu akan coba membentuk kelompok. Kita ada berapa di sini? 25 orang ya? Nah, baik. Coba dibentuk 5 kelompok. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, sudah dibentuk? Baik. Di sini Ibu memiliki lembar kerja siswa. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikannya, karena di sini sudah Ibu siapkan teks deskripsinya, dan tentukan ciri-ciri yang terdapat pada teks deskripsi yang akan Ibu bagikan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dan kelompok 5. Baik anak-anak, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Dan setelah waktu 15 menit, maka silakan presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. A few moments later. Baik, karena sudah waktunya selesai 15 menit, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu persilakan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 5, bagaimana, sudah siap? Iya, silahkan. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 5. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu sangat mengapresiasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Sudah lumayan sangat bagus, dan juga anak-anakku sekalian juga sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu menutup mata pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, ada yang tahu? Iya, silakan Hanif. Iya, mengenai dari teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan objek secara rinci menurut sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan juga merasakan objek yang digambarkan. Nah, tadi Ibu sempat menyebutkan ciri-ciri teks deskripsi
deskripsi dapat dilihat dari dua segi. Apa aja itu? Ada yang masih ingat? Iya, silakan. Siapa namanya? Wawan. Iya, silakan Wawan. Iya, betul. Ada dua. Berikan dulu tepuk tangannya. Ada dua. Yang pertama dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan, dan yang kedua adalah dari segi penggunaan bahasa. Baiklah anak-anak, karena waktu juga sudah habis. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jangan pernah bosan-bosan jika ingin menjadi anak yang sukses, ingin membanggakan kedua orang tuanya. Baik, Ibu tutup dengan mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ditunggu ya guru selanjutnya, jangan ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.